Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farihul Lutfi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Cindy Marcella atau saya sendiri, kemudian yang kedua ada Dina Novitasari, yang ketiga Laila Usfia Ratnasari, yang keempat Violin Farinda Sofa, dan yang terakhir adalah Triani Ismawati. Baik, di sini kita akan bahas apa sih? Nah, di sini kita itu akan membahas tentang definisi pembagian kekuasaan, kemudian teori pembagian kekuasaan, yang ketiga lembaga negara menurut Undang-Undang 1945, dan yang terakhir adalah sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan menuju ke definisi pembagian kekuasaan. Apa sih pembagian kekuasaan itu? Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya sesuatu. Sehingga secara harfiah, pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk diberikan kepada beberapa negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan wewenang pada satu pihak atau lembaga. Kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teori pembagian kekuasaan. Yang pertama, teori kekuasaan negara menurut John Locke dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua yaitu teori kekuasaan negara menurut Montesquieu. Adapun kekuasaan negara menurut Montesquieu terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara di Indonesia. Lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau MA, yang kedua Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Dan yang keempat yaitu lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, lembaga eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Dan yang terakhir yaitu lembaga negara independen. Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga negara independen berdasarkan konstitusi di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, Komisi Yudisial atau KJ, yang kedua, Bank Indonesia atau BI, yang ketiga, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang keempat, TNI dan Polri, yang kelima, Kejaksaan Agung, yang keenam, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan yang terakhir yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejarah konstitusi. Konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6 dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu 1. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, 2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, 3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif, 4. Kekuasaan kepolisian, 5. Kekuasaan kejaksaan, dan yang terakhir kekuasaan memeriksa keuangan negara. Yang selanjutnya ada perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada tahun 8 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 mengenai penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 mengenai penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 mengenai Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999
Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antar negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Berikutnya yaitu lembaga negara pasca amandemen. Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara pasca amandemen juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden dan wakil presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial juga lembaga baru. Lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksaan Keuangan tentang ada hanya diatur tersendiri, di luar kesemuanya, dan sejajar. Kemudian tata urutan perundang-undangan, yaitu pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu, ketiga Peraturan Pemerintah, keempat Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga Negara atau badan negara dianggap sederajat dengan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah Provinsi, keenam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, ketujuh Peraturan Desa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan semoga ilmu